Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membawakan materi presentasi mengenai budaya dan individu identitas budaya. Kepada yang terhormat, Ibu Ina Puspitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Kami beranggotakan Ajahra Agus Loviani Nugroho, C. Saryo Erhan Dwi Laksono, dan juga Sofi Aulia Hakim. Selanjutnya masuk ke materi presentasi. Pentingnya identitas. Menurut Finney, tujuan utama masa remaja seseorang adalah pembentukan identitas, dan mereka yang gagal mencapai identitas yang aman dihadapkan pada kebingungan identitas, kurangnya kejelasan tentang siapa mereka dan apa peran mereka dalam kehidupan, peningkatan kontak internasional yang didorong oleh proses globalisasi dan konflik bersenjata, dan keragaman domestik yang timbul dari imigrasi, pernikahan antar budaya, dan nilai-nilai yang berbeda menambah pentingnya identitas dalam situasi antar budaya. Menjelaskan identitas. Identitas adalah konsep yang abstrak, kompleks, dan dinamis. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, identitas tidak mudah didefinisikan. Gardiner dan Korsmithy melihat identitas sebagai definisi diri seseorang sebagai individu yang terpisah dan berbeda, termasuk perilaku, keyakinan, dan sikap. Ting Tommy menganggap identitas sebagai konsep diri reflektif atau diri citra yang kita peroleh masing-masing dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi individu. Identitas pada dasarnya mengacu pada pandangan relatif kita tentang diri kita sendiri dan persepsi lain tentang citra diri kita. Identitas sosial terpilih. Arti penting dari setiap identitas tunggal adalah fungsi dari situasi. Karena konteksnya bervariasi, kita dapat memilih untuk menekankan satu atau lebih identitas kita. Saat menghadiri kelas, identitas kita sebagai siswa akan menjadi yang terdepan, begitu pula ketika kita tiba di tempat kerja. Namun, di kedua lingkungan tersebut, beberapa identitas kita seperti ras dan jenis kelamin juga akan hadir meskipun dalam peran sekunder. Selanjutnya ada identitas ras. Ras adalah konstruksi sosial yang muncul dari upaya untuk mengkategorikan orang ke dalam kelompok yang berbeda. Saat ini, identitas rasional umumnya diasosiasikan dengan ciri-ciri fisik eksternal seperti warna kulit, tekstur rambut, penampilan wajah, dan bentuk mata. Identitas gender. Identitas gender mengacu pada bagaimana budaya tertentu membedakan peran sosial maskulin dan feminin. Seperti yang dikatakan Ting Tommy kepada kita, identitas gender singkatnya mengacu pada makna dan interpretasi yang kita pegang mengenai citra diri kita dan citra lain yang diharapkan dari perempuan dan kejantanan. Identitas etnik. Etnis atau identitas etnis berasal dari rasa, berbagai warisan, sejarah, tradisi, nilai-nilai, perilaku serupa, daerah asal, dan dalam beberapa kasus bahasa. Beberapa orang memperoleh identitas etnis mereka dari pengelompokan regional seperti Basque yang terletak di sepanjang perbatasan Spanyol-Prancis, atau Kurdi, kelompok etnis besar di timur laut Irak dengan komunitas di Turki, Irak, dan Suriah. Banyak orang Amerika Serikat dengan tempat asal nenek moyang mereka sebelum mereka datang ke Amerika dari tempat-tempat seperti Jerman, Italia, dan lain-lain. Generasi berikutnya sering menyebut diri mereka menggunakan istilah seperti Jerman Amerika, Italia Amerika, atau Amerika Meksiko. Identitas nasional. Identitas nasional mengacu pada kebangsaan Anda. Mayoritas orang mengasosiasikan identitas nasional mereka dengan negara tempat mereka dilahirkan.
Tetapi, identitas nasional juga dapat diperoleh dengan imigrasi dan naturalisasi. Identitas daerah. Kontras budaya di antara daerah-daerah dapat dimanifestasikan melalui etnis, bahasa, aksen, dialek, adat istiadat, makanan, pakaian, atau warisan sejarah dan politik yang berbeda. Penduduk daerah-daerah tersebut menggunakan satu atau lebih ciri-ciri tersebut untuk menunjukkan identitas daerahnya. Identitas organisasi. Dalam beberapa budaya afiliasi organisasi, seseorang dapat menjadi sumber identitas yang penting. Hal ini terutama berlaku dalam budaya kolektivistik. Jepang yang dipekerjakan oleh perusahaan besar secara tradisional mengenakan pin kerah kecil untuk menandakan afiliasi perusahaan. Identitas pribadi. Identitas pribadi terdiri dari karakteristik yang membedakan seseorang dari orang lain dalam kelompoknya. Hal-hal yang membuat seseorang unik. Selanjutnya, identitas cyber dan fantasi. Di internet, kita dapat mengubah gaya kita menjadi hanya sedikit atau menikmati eksperimen dengan identitas kita dengan mengubah usia, sejarah, kepribadian, penampilan fisik, bahkan jenis kelamin Anda. Nama pengguna yang Anda pilih, detail yang Anda lakukan, atau tidak ditunjukkan tentang diri Anda. Identitas fantasi yang juga meluas lintas budaya, berpusat pada karakter dari film fiksi ilmiah, buku komik, dan anime. Selanjutnya ada memperoleh dan mengembangkan identitas. Martin dan Nakayama telah membangun model pengembangan identitas 4 tahap yang terpisah untuk anggota minoritas dan mayoritas. Dalam model minoritas atau unexamined identity, tahap awal mirip dengan model Paine, di mana individu tidak terlalu peduli dengan masalah identitas. Selama tahap kedua, konformitas, anggota minoritas berusaha untuk menyesuaikan dengan budaya dominan dan bahkan mungkin memiliki citra yang negatif. Model pengembangan identitas mayoritas mengikuti tahap pertama yang serupa. Tahap kedua dicirikan oleh persetujuan terhadap ketidakadilan sosial yang ada, meskipun penerimaan tersebut mungkin pada tingkat yang tidak disadari. Pada tahap berikutnya, resistensi. Anggota budaya dominan menjadi lebih sadar akan ketidakadilan sosial yang ada, mulai mempertanyakan budaya mereka dan meningkatkan pergaulan dengan anggota budaya minoritas. Membangun dan melakukan identitas budaya. Identitas dibentuk dan ditampilkan dalam ritus peralihan budaya yang digunakan untuk membantu remaja memperoleh peningkatan kesadaran tentang siapa mereka saat mereka memasuki masa dewasa. Individu di hampir setiap budaya memiliki cara untuk menampilkan identitas, agama, atau spiritual mereka. Identitas sering ditandai dengan keterlibatan dalam acara peringatan. 4 Juli di Amerika Serikat, Hari Bastille di Prancis, dan Hari Kemerdekaan di Meksiko adalah perayaan identitas nasional. Pawai Hari Santo Patrick tahunan di New York City adalah kesempatan bagi mereka keturunan Irlandia untuk bangga dengan identitas etnis mereka. Lalu ada identitas dalam interaksi antar budaya. Menurut Heck dan rekan-rekannya, identitas juga dipertahankan dan dimodifikasi melalui interaksi sosial. Collier mengatakan bahwa untuk berkomunikasi secara efektif dalam situasi antar budaya, identitas budaya dan gaya komunikasi individu yang diakui harus sesuai dengan identitas dan gaya yang dianggap berasal dari pihak lain. Tetapi, karena gaya komunikasinya mungkin berbeda, peserta harus mencari jalan tengah, dan pencarian ini akan membutuhkan fleksibilitas dan adaptasi. Lalu, identitas dalam masyarakat multikultural. Masyarakat modern menciptakan banyak kelompok sosial multikultural. Kekuatan seperti globalisasi, imigrasi, dan pernikahan antar budaya membawa peningkatan pencampuran budaya, dan pencampuran ini menghasilkan orang yang memiliki banyak identitas budaya. Sisi gelap identitas. Identitas adalah tentang persamaan dan perbedaan. Dan kata lain, kita mengidentifikasi sesuatu sebagai hasil dari preferensi,
pemahaman, keakraban, atau sosialisasi. Para psikolog yang melakukan penelitian bidang ketertarikan antar pribadi telah menetapkan prinsip penting. Semakin mirip dua orang satu sama lain, semakin besar kemungkinan mereka menyukai satu sama lain. Stereotype. A. Definisi stereotype. Stereotype adalah bentuk kategorisasi kompleks yang secara mental mengatur pengalaman kita dengan memandu perilaku kita terhadap sekelompok orang tertentu. B. Stereotype learning. Stereotype ada di mana-mana dan nampaknya bertahan. Cara untuk memahami kekuatan dan dampak abadi dari stereotype adalah dengan memeriksa bagaimana mereka diperoleh. Kita tidak dilahirkan dengan stereotype. Mereka dipelajari dan seperti budaya. Yang paling penting, agen stereotype adalah proses sosialisasi yang dimulai dengan orang tua kita. C. Stereotype dan komunikasi antar budaya. Stereotip menjadi kontraproduktif ketika kita menempatkan orang dalam kelompok yang salah. Ketika kita salah menggambarkan norma kelompok, ketika kita mengevaluasi kelompok daripada hanya menggambarkannya, ketika kita mengacaukan stereotip dengan deskripsi individu tertentu, dan ketika kita gagal untuk memodifikasi stereotip berdasarkan pengamatan dan pengalaman kami yang sebenarnya. Lalu ada 4 alasan stereotip menghambat komunikasi antar budaya. Yang ke-1 adalah stereotip adalah filter. Mereka hanya mengizinkan informasi yang terdiri dengan informasi yang sudah dipegang oleh individu. 2. Stereotip mengasumsikan bahwa semua anggota kelompok memiliki sifat yang persis sama. 3. Stereotip menghalangi kita untuk sukses sebagai komunikator karena terlalu disederhanakan, dilebih-lebihkan, dan digeneralisasikan. 4. Stereotip tahan terhadap perubahan karena stereotip biasanya dikembangkan sejak awal kehidupan dan diulangi serta diperkuat oleh kelompok dalam. Menghindari stereotip. Tahap pertama menghindari stereotip dimulai pada masa kanak-kanak. Asumsinya adalah bahwa stereotip dapat berubah ketika anggota kelompok yang berbeda meningkatkan interaksi mereka satu sama lain. Untuk menilai stereotip yang Anda pegang saat ini, tanyakan pada pribadi kita beberapa pertanyaan berikut. Apa isi stereotip saya? Siapa yang menjadi sasaran stereotip saya? Mengapa saya yakin stereotip itu akurat? Apa sumber dari tipe stereo saya? Dan berapa banyak kontak aktual yang saya miliki dengan target stereotip? Selanjutnya adalah prasangka. Prasangka adalah perasaan negatif yang dipegang secara mendalam terkait dengan kelompok tertentu. Sentimen ini sering termasuk kemarahan, ketakutan, keengganan, dan kecemasan. Prasangka dapat menargetkan orang-orang dari kelas sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, afiliasi politik, ras, atau etnis tertentu. Nah, karakteristik prasangka. Karakteristik prasangka terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mereka diarahkan pada kelompok sosial dan anggotanya, lalu prasangka melibatkan dimensi evaluatif, dan mereka memiliki sentralitas yang mengacu sejauh mana keyakinan penting bagi sikap individu tentang orang lain. B. Fungsi prasangka. Fungsi prasangka ada 4. Yang pertama, fungsi pertahanan ego. Yang kedua, fungsi utilitarian. Yang ketiga, fungsi nilai ekspresif. Dan yang keempat, fungsi pengetahuan. Oke, ekspresi prasangka. Prasangka dapat diekspresikan melalui apa yang Allport sebut sebagai antilokusi, yang melibatkan pembicaraan tentang anggota kelompok sasaran dalam istilah negatif dan stereotip. D. Penyebab prasangka. Penyebab prasangka terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber sosial. Yang kedua, menjaga identitas sosial. Dan yang ketiga, mencakup. Kambing hitaman terjadi ketika sekelompok orang tertentu, biasanya minoritas, dipilih untuk menanggung kesalahan atas peristiwa dan keadaan tertentu. E. Menghindari prasangka. 2 jenis program pendidikan yang digunakan psikolog untuk membantu mengurangi prasangka.
Tipe pertama, berpusat pada apa yang disebut kurikulum pendidikan multikultural. Tipe kedua, pelatihan keragaman budaya digunakan terutama dalam pengaturan bisnis dan organisasi dan terdiri dari program yang dirancang. Rasisme. Definisi rasisme. Menurut Leoni, rasisme adalah kepercayaan pada superioritas yang melekat pada ras tertentu. Ekspresi rasisme. Rasisme pribadi terdiri dari tindakan, kepercayaan, sikap, dan perilaku rasis di pihak individu. Rasisme institusional mengaku pada inferioritas rasial atau antipati yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sukuisme. Definisi etnosentrisme. Etnosentrisme adalah gagasan bahwa budaya sendiri lebih unggul dari yang lain. Ciri-ciri etnosentrisme, yang pertama adalah tingkat etnosentrisme. Etnosentrisme dapat dipandang memiliki 3 tingkatan, positif, negatif, dan sangat negatif. Yang kedua, etnosentrisme adalah universal. Para antropolog umumnya setuju bahwa kebanyakan orang adalah etnosentris. Yang ketiga, etnosentrisme berkontribusi terhadap identitas budaya. Menghindari rasisme. Pertama, apa adanya saat memutuskan apakah Anda memiliki pandangan rasis. Kedua, keberatan dengan lelucon dan hinaan. Ketiga, hormati kebebasan. Keempat, mengkaji akar sejarah rasisme. Menghindari etnosentrisme. Pertama, cobalah untuk menghindari dogmatisme. Kedua, belajar terbuka terhadap pandangan baru. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.